Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Yang artinya, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran, dan agama yang benar itu diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini telah hadir para bunda-bunda sekalian yang cantik-cantik untuk podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Untuk memperkenalkan para bunda-bunda, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah Ani. Baiklah para bintang tamu, ulang salah. Soalnya nggak ada bintang tamu. Iya, nggak ada bintang tamu. Para tamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah Ani. Baiklah, pada siang hari ini seperti biasa kita sudah kedatangan para pencinta Quran. Alhamdulillahirabbil alamin yang datang pada siang hari ini. Insyaallah nanti kita akan mendengarkan apa yang Pak Kiai jelaskan pada siang hari ini. Baiklah, tamu kita pada hari ini ada Ibu Nur Asia. Terima kasih atas kedatangannya. Ada Ibu Siti Nuryani. Insyaallah. Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Ibu Indah. Terima kasih Ibu Indah atas kedatangannya. Berjuang jihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kedatangannya Ibu Gea. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Rini. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rini atas kedatangannya. Dan yang terakhir ada Ustazah Isramawati. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Bu Israma. Dan seperti biasa, podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepadanya kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, walhamdulillahirabbil alamin. Para tamu yang semuanya ahli surga semua. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Ya. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawai 4 lembaga sekolah. Amin. Sekolah SD, alhamdulillah maju. Nanti akan dikembangkan lagi dengan SD bilingual, jadi 2 bahasa. Masya Allah. Biar masyarakat sini bisa nanti terangkat harkat derajatnya, dan bukan saja masyarakat sini, masyarakat manapun juga dengan adanya sekolah SD bilingual, insya Allah nanti banyak peminatnya. Amin. Dan yang kedua adalah madrasah sanawiyah setingkat SMP, itu juga maju juga, alhamdulillah. Alhamdulillah, muridnya banyak. Dan lembaga ketiga adalah SMK juga maju, alhamdulillah. Dan madrasah aliyah setingkat SLA ya juga maju juga, alhamdulillah. Nah, selain daripada 4 lembaga ini, ada boarding school.
anak yatim piatu, dia tinggal sini free, nggak bayar, sama sekolah juga free. Tapi kalau kebetulan ada yang tinggal di sini free asrama, tapi di sekolahnya dia harus bayar. Ada lagi tahfiz, khusus tahfiz ya, ada gedungnya sendiri tahfiz. Ada lagi di sini ada kegiatan ekonomi umat, supaya ada jual beli di sini, anak-anak kamu beli apa sini, jadi ada kegiatan jual beli. Di sini ada juga produksi roti, yang setiap hari roti itu produksi terus karena untuk makan pengajian jemaah di sini. Ada lagi kebun singkong yang sudah berproduksi juga. Ada lagi perikanan lele. Jadi sekali panen 3.000 lele sebenarnya. Insya Allah 3.000 lele. Dan juga ada lagi di sini adalah Wisma Agus ini. Wisma Agus ini digunakan untuk yang tinggal 13 orang di TP, Destiny to Paradise, artinya ahli surga. Kebetulan mereka tidak bisa melihat, dia tinggal sini, free juga, alhamdulillah. Dan juga di sini podcast diadakan juga di sini di Wisma ini. Hampir setiap hari kita adakan podcast. Dan juga di sini malam-malam ada anak-anak TPA. Kadang-kadang juga malam, siang, sore ada juga ustadz-ustadz yang diskusi Quran di situ. Nah inilah Yayasan Hasanah Kebajikan. Diteruskan lagi Ustazah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, tema kita pada siang hari ini adalah tentang pesan Luqman kepada anaknya. Oh, Masya Allah. Yang kita tahu Luqman itu bukan nabi, ya, tapi betul. dia menjadi suri teladan dan banyak disebut dalam kajian-kajian Pak betul. Kiai. Luqman itu yang jelas dia bukan Rasul. Iya. Nabi masih mungkin, tapi kalau Rasul nggak ada kan, Rasul Luqman kan. Iya, iya betul. Nah, Luqman ini memang orang yang pandai bersyukur pada Allah, sangat pandai bersyukur pada Allah dia. Mari kita lihat coba ayatnya itu di surat 31 ayatnya 12. 31 12. Silahkan Ibu Gea. Langsung baca. Iya. Saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Sadaqallahul azim. Jadi Luqman ini adalah sampai namanya Luqman itu di nomor surat 31. Surat Luqman. Padahal ini jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada surat Luqman. Berarti sosok Luqman ini hebat sekali. Iya, betul Pak Kiai. Rasul memang dia nggak ada. Paling-paling mungkinnya Nabi. Tapi dia sampai ada di Quran itu. Berarti orang hebat ini. Iya. Gimana nggak hebat? Luqman itu diberikan ilham oleh Allah, itu sangat-sangat pandai mensyukuri rahmat iman Allah. Masya Allah. Nah, karena dia orang yang pandai sangat bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan syukurnya. Jadi siapapun juga di dunia kalau dia bersyukur, apapun juga ditambah lagi berkahnya, rezekinya pada Luqman. Nah, jadi makanya Allah kasih tahu, orang yang bersyukur itu sebetulnya untuk dirinya sendiri. Jadi kembalinya syukur itu kembali ke dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang kafir tidak bersyukur, Allah katakan nggak apa-apa juga. Kok Allah Maha Terpuji, lagi Maha Maha Kaya. Jadi misalnya kita tidak bersyukur, Allah juga nggak kurang juga. Nggak apa-apa kalau kamu nggak bersyukur. Tapi kalau kamu bersyukur, kamu beruntung, ditambah lagi. Nah, apa actionnya Luqman? Oh, dia pandai bersyukur kepada Allah. Actionnya ini yang kita sangat menarik. Actionnya dia nasihatkan kepada anaknya. Di ayat selanjutnya. Silahkan Ibu Rini. Surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku,
Janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, jadi nasihat Luqman yang pertama sebagai tanggung jawab dia kepada anak. Anak itu ya anak kandung, anak didik, anak mantu, anak tiri, sama aja. Makanya saya itu belajar sama ayah saya itu, dia punya anak tiri 5 tapi dia samain aja tuh. Sampai nggak tahu kalau ya dia itu anak. Tidak ada perbedaan Pak. Nggak ada. Gimana dia memperlakukan anak ke anak kandungnya sama anak tiri sama. Malah sampai anak itu nggak tahu. Setelah tua aja karena menikah mau binnya siapa? Ya nggak bisa kan bin Iya, itu kalau bin aja. harus nama ayah ya. Kita main luar begitu. biasa. Jadi begitu saya melihat ya Allah bapak saya itu luar biasa. Makanya meninggalnya pun masih sholat dalam zuhur. Baru assalamualaikum, ya, Pak. assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Belum. Penghuni surga. Masya Allah, masih dalam wudhu. Tinggal. Malamnya masjid tahajud di Masjid Bekasi sama saya. Luar biasa. Nggak ada penyakit bersalih. Luar biasa. Dalam usia 91 tahun. Sehat walafiat. Tapi yang saya memang dari kecil saya perhatikan itu, satu, perhatiannya ke anak yatim. Jadi kalau kita di kampung itu kan suka-suka, kalau di kampung itu kan kepada anak yatim itu suka diomongin. Wah kamu pas anak yatim lagi bapak meninggal, suka begitu kan. Nah ayah saya ngingetin sama saya, kamu awas tuh. Jangan kamu ledek itu anak yatim. Saya masih ingat tuh. Saya kecil, saya masih mungkin 1 SD atau 2 SD itu, tapi saya ingat. Gitu tuh. Nah yatim. Baik. Nah balik lagi ke nasihat Luqman. Nasihat Luqman ini yang pertama nasihatnya, wahai anakku jangan syirik. Syirik itu menduakan Allah. Jadi kalau perbuatannya syirik, orangnya jadi musyrik. Jadi orang yang menduakan Allah. Jadi orangnya musyrik. Perbuatannya syirik. Nah ternyata syirik itu banyak. Bukan saja syirik itu orang nyembah batu, bukan. Termasuk misalnya di Quran itu syirik itu misalnya orang nggak mau zakat tuh syirik tuh. Syirik itu. Nah sebelum Luqman kita lanjutkan kita lihat dulu nih syiriknya. Coba lihat suratnya 41 ayatnya 6 dan 7. 41, 6 dan 7. Silakan Ibu Israma. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Shadaqallahul adzim. Jadi Allah kasih tahu Nabi Muhammad ini diajarkan oleh Allah supaya Nabi jangan seperti Nabi sebelumnya. Katakanlah Muhammad, aku ini manusia biasa, nggak obatnya seperti kamu. Tapi wahyu lewat aku. Nah isi wahyunya lewat aku itu suruh kita itu istiqomah dalam menyembah Allah. Jadi suruh istighfar, minta ampun dan istiqomah dan jangan syirik. Nah syirik ini apa sih syirik itu? Dilanjutkan ayat selanjutnya, syirik itu orang yang nggak zakat, orang nggak percaya hari akhirat itu syirik. Ada yang tanya, Pak, kok syirik apa hubungannya dengan nggak zakat? Jadi saya bilang hubungannya dia lebih mencintai harta daripada Allah. Kan perintahnya kan Allah yang nyuruh. Dia lebih mementingkan harta, dia nggak keluarin. Padahal perintah Allah itu syirik berarti dia. Jadi makanya syirik itu bukan saja nyembah berhala, termasuk orang yang tidak zakat juga syirik itu. Masih ada lagi syirik yang lain juga. Syirik yang lain juga masih ada lagi. Nah, syirik itu. Syirik itu orang yang memecah belah agama.
agama jadi berpecah belah. Syirik juga itu. Suratnya surat 30. Ayatnya 30 sampai 32. Silakan Ustazah Yuli. Ya, baik, terima kasih. Surat 30 Ayat 30 sampai 32. Baik, saya akan baca surat 30, surat Ar-Rum, ayat 30 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 31. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwa kepadanya, serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ayat 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama. Mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sadaqallahul azim. Nah, jadi di ayat ini Allah kasih tahu juga. Allah katakan, hadapkanlah muka-muka pada agama yang lurus sekali, itu Islam. Allah menciptakan manusia itu fitrah suci. Jadi Allah ciptakan kita itu sebetulnya suci sekali itu. Suci sekali. Dan Allah tidak akan merubah kesucian kita itu. Yang merubah kesucian kita itu bukannya Allah, manusia sendiri yang merubahnya. Cuman Allah katakan banyak orang yang nggak tahu itu. Tapi gimana caranya supaya kita ini menjaga kesucian diri itu? Satu, dengan kamu banyak bertobat kepada Allah. Kedua, tingkatkan ketakwaan pada Allah. Tiga, dirikan sholat. Empat, jangan syirik. Syirik lagi nih. Nah, apa nih syirik nih? Syirik ini dilanjutkan yang selanjutnya. Orang-orang yang memecah belah agama, agama menjadi berpecah belah, agama menjadi berpuak-puak, setiap golongan bangga dengan golongannya. Syirik juga itu. Banyak terjadi sekarang Pak Kiai. Banyak. Bergolong-golongan dan mereka emang merasa emang golongannya lah yang terbaik. Iya, itu. Padahal ya selama itu dia ngikutin Quran misalnya nggak ada golongan apapun juga. Ya sumbernya satu kok, lurus tuh. Karena kalau bergolongan itu dikhawatirkan bukan Allahnya yang mereka sanjung Pak Kiai. Ya, tapi nafsunya nah, itu. itu. Masya Allah, Ya itu. Nah padahal syirik itu dianggap oleh Allah itu najis. Syirik itu najis. Apa syirik itu dengan benda? Apa syirik itu dengan tidak zakat? Apa syirik itu dengan memecah belah agama? Itu syirik itu najong. Ya, kalau dulu saya ingat betul ya. Zaman dulu itu kan di Jakarta, lo najong lu. Udah sakit hati kita dibilang najong. Coba anak-anak kecil tuh kalau dia ngomong najong lu, putus sakit hati lu yang najong. Gitu. Najong itu najis. Iya, betul. Ya Allah najis. Ternyata ada juga perbuatan yang najis bagian Iya, ya. syirik itu. Kita taunya najis itu ya kotoran, apa sesuatu yang bukan tindakan. Iya. Makanya coba kita lihat di surat 928. Silakan Ustazah Ani Mohari. Saya bacakan surat At-Taubah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang yang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ya. Shadaqallahul azim. Jadi orang-orang yang syirik musyrik itu najis, kotor jiwa. Begitu mulai diturunkan ayat ini, maka orang-orang musyrik itu nggak boleh lagi masuk Masjid Haram. Sampai orang-orang itu ketakutan lah. Kalau orang syirik musyrik nggak boleh, sepi dong.
Sampai Allah bilang nggak usah khawatir, nanti akan datang lagi rezeki sumber dari macam-macam, dari mana-mana. Dan bukan saja itu, masih ada lagi syirik itu yang misalnya orang yang ateis tuh, ateis itu yang kan ada ateis, ada agnostik. Kalau agnostik itu dia percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya agama. Pokoknya dia nggak percaya agama pun juga, tapi saya masih percaya Tuhan satu. Ada Tuhan. Itu agnostik tuh. Tapi kalau ateis itu sama sekali nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Tidak Nah, punya pedoman hidup Pak Kiai berarti. nggak ada dia. Jadi pedoman hidupnya adalah dirinya sendiri. Jadi kalau kita tanya sama mereka, do you believe on God? No. I don't believe anything. Tapi sebetulnya hatinya itu, dia itu percaya sama Allah itu. Iya. Contohnya nih, kalau dia mobilnya ketabrak, Oh my God. jeber. Oh my God. Oh my God. Kenapa nggak panggil lagi oh myself? Jadi sebetulnya hatinya itu tetap aja dia percaya Mengakui juga ya, tauhidnya Pak, itu ya. Nah, itu ada juga yang orang syirik seperti itu. Ateis itu. Seperti di surat 25 ayatnya 44 ya. Silakan Ibu Indah untuk membaca. Baik, saya baca surat Al-Furqan 25 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami? Mereka itu hanya seperti hewan ternak, bahkan Dari sebelumnya. dari 43 ya. Baik. Surat ulang lagi ya. Baik, saya baca surat Al-Furqan 25 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? 44. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Shadaqallahul azim. Nah, ini tidakkah kamu perhatikan ada orang yang mempertahankan keinginannya? Kan mestinya kalau kita ada keinginan sesuatu, kita mesti berdoa, ya Allah, kalau ini setan, iblis, jauhkan ya Allah. Tapi kalau ini memang rahmatmu, ridhomu, izinmu, dekatkanlah ya Allah. Tapi kalau ini hanya gangguan setan, jauhkan. Tapi kalau orang-orang yang ateis itu dia nggak begitu ya, dia nggak percaya kok. Dia nggak percaya semuanya itu. Pokoknya saya percaya diri saya. Menurut saya baik, itulah kebenaran. Kalau buruk, saya anggap itu jahat. Cuma pendapat dia sendiri. Sama orang lain juga bisa nggak sama itu. Itulah Allah katakan, kamu pantas nggak kamu jadikan dia sebagai pemimpin? Ya nggak pantas lah. Malah dia ditutup hatinya, dia kayaknya mendengar tapi tidak mendengar, nggak bisa kata Allah. Bahaya malah dijadikan pemimpin Pak Kiai ya. Waduh, Bagaimana bahaya pengikutnya? Bahaya banget itu, bahaya banget. Bahkan lebih sesat Iya, Bisa nauzubillah. Nauzubillah. Ada lagi juga di ayat yang lain, suratnya surat 45 ayatnya 23. Silakan Teteh untuk membaca. Terima kasih. Baca teh. Ya Pak Haji. Surat 45 ayat 23 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Shadaqallahul azim. Nah, ini juga sama nih. Dia mempertuhankan pendapatnya, Hawa nafsu. hawa nafsunya. Kan kalau kita kan minta kepada Allah, ya Allah, kalau baik mudahkan, ya Allah, kalau buruk jauhkan ya Allah. Ini perserahkan padamu. Kalau
buruk jangan kami diganggu oleh setan, iblis. Nah, tapi kalau baik, ya Allah mudahkanlah, lancarkanlah. Kan begitu nih. Jadi kita mintanya kepada Allah. Kalau orang yang ateis itu enggak, ya menurut pendapat dia. Bukan berdasarkan pendapat Allah, tapi pendapat dia. Tapi itu syirik semua. Nah, kalau orang sampai terjadi syirik musyrik, semua amal ibadahnya batal semua. Suratnya 39, ayatnya 65-66. Silakan Bu Nur Asia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa sebetulnya bukan saja Nabi Muhammad, sebetulnya dari sejak dari Nabi Adam sama ajaran ini. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa sama kok. Siapa yang syirik musyrik, maka batal semua amal ibadahnya. Makanya Allah katakan, sembahlah Allah saja, supaya kamu bersyukur itu. Cuman kan kalau kita nggak ngaji kan nggak tahu kalau syirik itu bukan saja dengan benda kayak tadi kan. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Orang nggak tahu kalau misalnya nggak zakat itu syirik. Orang nggak tahu kalau mencap agama syirik. Orang nggak tahu kalau misalnya orang yang mengikuti hawa nafsunya itu syirik kan. Ya karena dia nggak ngaji. Itu dia ngaji baru Jadi ngeri sekali. ngeri banget loh, amal ibadah kita habis semua. Sia-sia selama ini. Sia-sia berarti semuanya. amalan Pak Kiai ya. Kalau dia syirik musyrik itu. Berarti Pak Kiai tadi kita kembali ke surat Luqman. Ya. Luqman itu selain mengajarkan syukur, dia juga mengajarkan tauhid ya Pak Kiai. Oh iya, ngajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid. Makanya kan pertama dia kan jangan syirik nih orang tua. Itu dilanjutkan ditambah oleh Allah itu. Di ayat 14-nya itu. 14. Silakan Ibu Gea. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku baca surat Luqman ya, ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya di dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kita lihat coba di ayat ini kan. Setelah tadi Allah bilang bahwa Luqman ini ngomong jangan syirik, jangan musyrik. Syirik musyrik itu adalah zalim. Allah tambah kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia harus bersyukur kepada Allah, harus berbuat baik kepada orang tuamu, terutama ibu. Ibu itu yang ngandungkan kita, nyusuin kita. Apalagi waktu dia nyusuin dari berat, pertama berat. Hamil kan. Nyusuin kemana-mana, kadang-kadang pagi dia minta susu, tengah malam ibunya lagi anak tidur. Makanya Allah bilang anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini sebagai orang tua, mau dia anak kandung, mau dia anak angkat, mau dia anak tiri, wajib dikasih tahu anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Dan itu kewajiban. Nah, sampai-sampai ajaran Luqman ini hebatnya itu seandainya ini misalnya orang tuanya nih syirik, orang tuanya misalnya
senang ke dukun apa itu. Kau beda keyakinan. Pak Kau Kiai. beda keyakinan itu. Tetap aja untuk orang tua itu suruh baikin. Sebegitunya ya. Coba lihat ayat selanjutnya. Silakan Ibu Rini. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Misalnya orang tuanya atau mertuanya, kemudian dia ini orang syirik, musyrik atau beda keyakinan, Allah kata jangan kamu ikutin beda keyakinannya. Tapi kamu tetap aja respect him, respect her. Appreciate him, appreciate her. Care to them. Jadi kita mesti tetap menghargai, tetap menghormati, tetap apa ya? Ya perhatian. Meskipun dia syirik musyrik, jangan ikutin aja. Allah tetap aja kita harus baik pada dia kan. Nah, adapun urusan agama, ikutin orang-orang yang di jalanku. Nanti akan aku ceritakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Ajaran Allah itu luar biasa ya. Luar biasa ajaran Allah itu. Makanya kita tuh mesti ngaji itu di situ perlunya itu ya Allah. Kan kalau kita bertanya sama orang nggak ngaji kali, ya ngapain kita baik, dia sendiri aja ke dukun, ngapain kita baik? Bisa. Iya, dibalikin kembali sama anak. Hah? Dibalik-balikin sama anak. Iya. Jadi mestinya kan ini dibacain ini. Dibaca ini kepada anak nih. Saya bacakan ke anak-anak saya ini kamu ini. Ke anak-anak didik juga sama. Jadi ke anak-anak mana nanti sama diajarkan ini. Kamu harus baik bagaimanapun juga. Nggak boleh nggak baik itu. Allah yang memerintahkan. Iya, yang memerintahkan bukannya ustadz, bukannya kiai, yang memerintahkan kan Allah langsung kan. Luar biasa ya. Nah, nasihat Luqman diteruskan lagi. Ayat selanjutnya. Silakan Ibu Israma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Shadaqallahul Azim. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa wahai anakku, perbanyaklah berbuat baik ya. Kenapa harus perbanyak berbuat baik? Karena perbuatan baik kita itu sebesar apapun, sekecil apapun, dalam batu, dalam lautan, dia akan kembali lagi kepada orang yang berbuat baik itu. Allah itu Maha Mengetahui. Yang paling halus pun amalan. Makanya banyakin berbuat baik itu beruntung sekali. Ya, Ustazah Yuli mengejar mau ngaji ke sini, sampai ngos-ngosan, dihitung oleh Allah. Masya Allah. Sampai belum makan, belum minum, Masya Allah. Ngaji itu dihitung oleh Allah itu. Amin. Siapa itu? Ustazah Yuli Halim. Wih, mantap. Balasannya kan Pak Kiai langsung dapat jeger-jeger. Iya, langsung. Nyata. Nyata banget. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. 2 kali lagi ya. Masya Allah. Nah, jadi memang kita suruh anak itu mesti banyak berbuat baik ya. Mungkin dia belum ngah betul waktu sekarang karena beda kan usia kan, belum ngah meski dia masih dunia. Tapi apa, kita tekanin aja. Kenapa tekanin ini?
Ya saya ingat pengalaman saya aja. Kalau ibu saya dulu itu, dia kalau saya dari mana-mana tuh, nggak nanya belum makan belum, nggak. Tanya apa? Udah sholat belum? Dari mana-mana pertanyaan, udah sholat belum? Baru yang udah makan segala macam itu aja tuh pertanyaannya. Tapi anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak zaman dulu Pak Kiai. Sekarang itu lebih orang tua lebih takut sama anak malah. Kebanyakan seperti itu. Malah ada yang anak membunuh orang tua. Masya Allah. Banyak terjadi seperti itu. Ya itu. Menendang kayak gitu. Gak Makanya- dibeliin apa, cuma rokok atau apa gitu. Marah ke orang tua. Bagaimana tuh Pak Kiai menyikapinya seperti itu? Ya makanya kan menyikapinya nggak ada lain. Doa sama orang tua itu doakan anak itu. Ya bagaimana kan contohnya misalnya kayak Nabi Ibrahim, dia mendoain anaknya, ya Allah, dia mendoain anaknya luar biasa. Ada nggak Pak Kiai doa agar anak soleh dan soleha? Ada nih. Coba lihat misalnya di surat 14 40 per 1. Silakan Ustazah Yuli. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Allah, kami perkenankan doaku. Ayat 41-nya, ya Allah, kami ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman kepada hari ditiadakannya perhitungan atau hari kiamat. yang diadakan. Oh, iya. Jadi ini satu nih doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku dan anakku orang yang senang sholat. Aku senang sholat, anak juga senang sholat kan. Engkau maha penerima doa. Hilangnya kali doanya, ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa-dosa orang beriman laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Hebat betul doa Nabi Ibrahim ya. Doain orang laki perempuan sampai hari kiamat. Dia mati udah lama, mati kan doanya masih tercantum kepada Allah. Masya Allah. Udah dihafal. Hebat tuh. Hebat sekali itu. Ini satu nih doanya nih. Kita lihat lagi doa Nabi Ibrahim lagi. Surat 2, 128, 129. Silakan Ustazah Ani Muhali. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami dan terimalah taubat kami. Sungguh, Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadi doanya, ya Tuhanku, anugerahkan berapa dan anugerahkan pada kami dan pasangan kami dan anak cucu keturunan kami juga dianugerahkan. Utuslah Rasul yang antara kami. Nah kemudian lagi begini, ajarkan juga cara-cara ibadat haji, manasik haji. Jadi mendoakan juga supaya anak juga itu ya dia berangkat haji, dia juga bisa ke tanah suci, itu didoakan juga. Cara-cara manasik haji. Nah kemudian Nabi Ibrahim ini doanya lagi, ya Allah utuslah kepada mereka itu orang yang nanti mengajarkan Quran kepada mereka. Utus orang mengajarkan Quran pada mereka supaya jangan aliran ini, aliran itu, aliran yang menjadikan mereka suci. Bayangin loh, itu berapa ribu tahun sebelum Nabi Muhammad, bayangin. Dia doanya udah begini. Subhanallah, Masya Allah. Ini kalau dibaca, ini saya kan salah satu rakaat sholat tahajud saya baca ini. Baca ini. Jadi salah satu rakaatnya ini baca ini tahajud. Bergetar hati
Dibacakan arti ayat ini, Masya Allah. Ada lagi yang Nabi Ibrahim tuh minta soleh betul. Surat 37 ayat 100. 37 ya. Ayat 100, 101. Silakan Ibu Indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. 101. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Sadaqallahul. Nah, ini doa dia yang jelas-jelas dia berdoa karena dia nggak punya anak, doanya Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Umur 90 tahun bisa melahirkan lagi. Masya Allah, kalau kuasa Allah coba. Berkehendak ya bagi Lagi Allah mudah. 90 tahun. Kalau Allah mau coba. Siti Sarah itu ya. Iya. Nah ini Hajar. Hajar nih Hajar ini kan ini Oh iya, Ismail. Tapi Siti Hajar juga pada akhirnya nanti dia dapat juga kan. Iya. Kalau Allah Siti mau. Hajar. Makanya sebetulnya manusia itu kalau dia berusaha berkeinginan, Allah pasti akan menerima itu selama itu baik. Iya. Selama itu baik. Nggak, Allah menunda juga orang nggak punya anak, mungkin ada maksud ya Pak Kiai ya. Juga. Mungkin juga sebetulnya di tadinya itu dia nggak punya anak juga, tapi karena dia berusaha betul, lah kayak Wawan kan, doanya kita dari sejak corona tuh, menewan istrinya gitu kan sejak corona tuh kan, lama betul gitu kan. Ya termasuk kakak saya, Ibu 9 tahun. 9 tahun. Iya, dengan doa terus mana-mana apa. Jebol juga alhamdulillah. Masuk Ustaz Tanto Pak Kiai ya? Ya, Ustaz masuk kita Ustaz juga. Tanto. Jadi sebetulnya ya Allah juga menguji juga nih, di mana nih usahanya nih. Usaha kamu, doa kamu itu seserius apa? Sekemauan kamu itu sampai di mana? Udah ya terus lagi. Ya sebetulnya bagi Allah itu kan udah diajarkan nih, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Tapi kapan Allah mengabulkannya? Ya kita tunggu aja. Berarti minta selama itu baik, niat kita baik, kenapa tidak kan? Tapi kadang ada yang udah dikasih anak dibuang Pak Kiai. Masya Nah, itu lain lagi berarti dia Belum ngaji. bukan Orang yang orangnya. kepingin sampai berdoa menunggu bertahun-tahun gitu Pak Kiai. Itu yang Belum ngaji. orang-orang yang tidak ngaji Quran. Artinya Allah juga melihat ikhtiar kita Pak Kiai. Oh betul, usaha kita kan. Iya. Allah perhatikan Iya betul. usaha kita itu. Makanya ikhtiar kita itu habiskan, dikencangin full. Maju terus pokoknya. Apapun itu Pak Kiai keinginan kita ya. Harus. Nah, kemudian lagi kita balik lagi tadi ke Asyad Luqman ini. Tadi kan baru sampai ke Ayat 17 ya? Iya. 17. Luqman 17. sampai ayat 16. Nah, sekarang ayat 17 ya. Silakan Teteh untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Shadaqallahul azim. Nah, yang dibaca oleh Teteh ini kan setelah suruh dulu orang jangan syirik, berbuat baik sama orang tua. Orang tua kita misalnya dia tidak seiman, tetap aja kita baik. Ditekani lagi, berbuat baiklah kamu. Karena berbuat baik itu sebesar apapun juga, dalam batu, dalam lautan, pasti akan dibalas. Baru mulai, hei anakku, dirikan sholat. Ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat buruk, dan bersabarlah. Karena sabar itu hal-hal yang diutamakan sholat, ngajakin orang berbuat baik, sabar termasuk hal yang diutamakan. Subhanallah.
Nasihat Luqman itu indah sekali itu. Luar Makanya biasa, sebetulnya the real education ini nih surat Luqman. Memang pendidikan yang luar biasa itu. Pendidikan yang asli dari Allah ini nih. Nah kemudian nasihat Luqman masih ada lagi ayat selanjutnya. Silakan Ibu Nur Asia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Shadaqallahul azim. Nasihat Luqman luar biasa ya. Iya. Wahai anakku, jangan kamu berpaling dengan manusia karena sombong. Dan Allah tidak suka sama orang yang sombong itu. Ya karena sombong itu kan sifat syaitan. Iya. Sifat syaitan. Menganggap orang lain itu rendah semua. Dialah yang paling tinggi, kata dia. Iya. Kata dia, kata orang lain belum tentu kan. Merasa paling hebat. Tapi Allah katakan Allah tidak suka sama orang-orang yang sombong itu. Lagi membanggakan diri. Iya. Setan aja sudah di sorga gara-gara sombong dikeluarin. Apalagi orang belum pernah masuk sorga sombong ya nggak mungkin. Nggak mungkin tak masuk sorga itu. Nah nasihat Luqman juga diajarkan juga akhirnya ini akhlak. Gimana diajarkan akhlak nih? Itu di ayat yang 19-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Masya Allah. Pertama Allah kasih tahu Luqman nasihatin kepada anaknya, wahai anakku, jadilah kamu itu sederhana saja. Jadi penampilan sederhana, biasa aja. Masya Allah, segitu diperhatikannya Pak Kiai ya. Detail ya. Jadi ya namanya kan ada yang lucu itu. Saya pikir bukan kiainya nih, lewat aja lewat sini. Tapi ada yang lucu juga di kampung. Di kampung ini kan, kalau saya di kampung itu kan janji jam 10 nih, undangan nih, jam 10. Tapi di kampung itu kan kadang-kadang nggak ngerti begitu. Kita udah tahu jam 10 nih mau ke sana. Dia di jalan ngandang lagi. Ajak ngobrol. Singgah dulu, ke rumah dulu, mampir dulu. Ya udah ngampir minum kopi, nggak mungkin kita minum kopi langsung pulang kan. Padahal kan ya apa kabarnya, sehat gini. Padahal kita udah ditunggu oleh orang situ. Orang banyak. Luar biasa itu tantangan juga. Nah akhirnya kita datang ke kampung lain ini, datangnya telat. Iya. Jadi adalah orang yang dari kota, kan di kampung nih, jadi dari kota Palembang itu, dia komentar dia begini, ini kan saya datang nih, ini katanya kiai yang ditunggu-tunggu, ini jam sampai begini, kenapa mesti ditunggu-tunggu? Saya dapat laporan dari orang-orang yang dia ngomong. Begitu kita bawakan persyaratan untuk supaya keluarga sakinah warahmah harus sembahlah Allah, jangan syirik, harus bakti ke orang tua, termasuk mertua, orang kerabat, anak yatim, fakir miskin. Apa komentarnya? Pantasan ditunggu. Kan kadang-kadang kan kalau nyuruh orang nikah itu kan kadang cuma untuk banyol-banyolan, apa harian nikah. Enggak, kita ini nih kalian nih kalau mau sukses nih, ini.
Baru juga pantesan. Pantesan itu. Pantesan itu. Ya tadinya kan saya kan nggak pernah suka pakai yang Iya. legal itu kan suka kan. Nggak pakai jas juga enggak kan. Biasa-biasa aja pakai sandal jepit. Jadi jangan lihat penampilan, Pak. Lihat isinya dong. Luar biasa. Nah, di sini aja semua saya pakai jas itu karena ada di sini kan dibeliin orang jas. Oh iya. Makanya ya udah daripada nggak dipakai kan sayang kan dibeliin orang jas pakai aja nih. Dan pakai AC juga dingin Pak Kiai. Nah, dulu belum pakai AC. Oh, dulu belum ya, ini kan. iya. Nah, setelah di sini kan ternyata pakai AC juga, pakai jas aja. Lama-lama Ina juga ya pakai jas ya. Jadi orang ada yang beliin lagi jas satu lagi, beliin lagi jas satu lagi. Ya sayang juga kalau nggak dimanfaatkan. Iya betul. Nah, ini ada satu lagi jas yang belum saya buka nih. Barusan dapat dari guru MTS. Jas yang bagus. Belum beli keluarin nih. Nanti insya Allah dikeluarin. Nanti dikeluarin itu. Stoknya masih ada. Ya. Dipakai ya. Nah, jadi balik lagi kepada tadi bahwa di mana akhlaknya di sini surat 31:19 ini kamu berarti hidup itu udah sederhana aja. Kalau lunakanlah suaramu apa maksudnya Pak Nah, Kiai? sebelum kelunakan ini maksudnya hidup sederhana aja. Hidup tuh apa adanya aja. Nggak usah yang neko-neko gitu. Nggak usah berlebihan gitu. Ya, misalnya kalau kita di mana diundang nih, mau di luar negeri, mau di mana diundang, mau sama kayak apa harus syaratnya mesti bawa 5 ustadz atau bawa apa lagi, nggak usah. Udahlah yang penting orang undang. Bodyguard. Ya, mesti bawa. Yang penting ada tempat tidur, ada bisa kamar mandi, atau sholat, itu aja. Dan saya selama ini memang begitu, jadi saya nggak ada syarat. Nggak ada syarat, ada apa? Oke, kita book nih, undang tanggal sekian sampai tanggal sekian, sebulan atau setengah bulan. Itu syaratnya, nggak ada syarat lain. Karena kadang-kadang orang mesti syaratnya mesti Dijemput di bandara, siapkan hotel bintang 5. Karena ya ngapain juga begitu kan? Bukan mau ngaji lagi itu kan? Harus jalan-jalannya, harus 2 hari 3 hari. Ya, nggak ada. Malah kadang-kadang mereka udah tahu juga. Kalau di kota ini 3 hari, yang ke 1 harinya nggak ngaji, free, ya jalan-jalan. 3 hari ngaji terus, 1 hari free, jalan-jalan. Waduh, asik banget. Tapi boleh tuh Pak Kiai tambahin syaratnya, suruh bawa 2 asisten. Insya Allah. Masya Allah. Bisa aja, bisa Insya aja. Allah, Insya Allah. Tim podcast. Insya Allah. Nah ini kemudian lunakkan suaramu. Maksudnya lunakkan suaramu itu, ya udah kamu ngomong yang sederhana-sederhana aja. Maksudnya Nggak boleh teriak-teriak gitu kalau ngomong. Iya, maksudnya Lembut. ya suara kita lembut, suara kita itu tidak menyinggung orang, tidak menyakitkan hati orang. Tidak membuat kegaduhan gitu. Nah Pak itu, Kiai. jadi tidak membuat suara menjadikan orang tersinggung. Kalau bercanda nggak apa-apa kan Pak Kiai? Ya sekali-sekali, jangan bercanda terus, bercanda aja terus, apalagi. Masya Allah. Suara keledai. Iya, ada suara keledai nanti. Iya. Jadi kalau bercanda ya biasa-biasa aja. Jangan bercanda lagi. Nggak boleh terkekeh-kekeh Pak Nggak Kiai. boleh sampai terkekeh-kekeh gitu. Masya Allah. Keledai nggak boleh. Berarti seperti keledai Pak Kiai. Nah itu. Masya Allah. Jadi makanya di sini berarti nasihat Luqman ini komplit sekali. Iya, Ya Masya Allah. akhlaknya juga ada, Tauhidnya akidahnya ada. ada, tauhidnya ada, Luar biasa. syariatnya juga ada. Makanya Luqman ini hebat. Ada cerita nih, Luqman ini. Jadi Luqman ini ada cerita, bukan ada di Quran, Iya. ada cerita. Jadi dia nasehatin anaknya bawa keledai. Bawa keledai, setin anaknya. Akhirnya pertama keledai itu kan ditarik aja Iya. lewat satu kampung. Ini orang katanya ini mubazir bener ini. Masa nggak dinaikin? Kok nggak dinaikin nih? Dah akhirnya dinaikin lah oleh anaknya. Lewat satu kampung lagi. Ini kok anak kurang ngajar katanya. Masa dianya yang naikin, bapaknya yang megang talinya. Udah akhirnya kata Luqman, kalau orang-orang ngomong kayak begitu, saya aja yang naik, jadi kamu yang pegang. Lewat satu kampung lagi, ini katanya orang tua nggak tahu diri bener, anaknya katanya yang dianya yang sering jalan. Serba salah. Udah kalau gitu kita dua-dua aja naik.
Udah naik, lewat satu kampung lagi. Satu kampung tuh bilang, ini orang nggak kasihan sama binatang. Tega banget ya. Wah, gimana ya kita nggak dinaikin salah, naikin kamu sendiri salah, saya salah, kedua-dua salah. Kita gendong aja ya. Keledainya digendong. Itu keledainya digendong. Lewat ada satu kampung lagi. Ini orang udah gila. Gendong juga. Akhirnya apa? Udah kita sembelih aja nih, sembelih kasih aja sama orang kampung ini. Apa pelajarannya di situ? Kalau kita mengikuti pendapat orang di dunia ini tidak akan bisa sama. Tapi kita ikutin pendapat Allah. Kalau Allah bilang itu boleh, itu halal, kenapa tidak? Tapi kalau Allah bilang itu haram, kenapa kita terabas? Jadi yang halal laksanakan selama halal. Orang mengatakan itu salah, kalau halal kok boleh, silakan. Nah begitu sebaliknya juga. Kalau itu misalnya yang haram, kita jauhi, jangan kita terabas yang haram. Jadi kita di jalan yang lurus saja. Ya berdoanya ini Quran. Kalau Quran bilang boleh. Kalau Quran bilang tidak boleh, jangan kita jauhin. Jadi kalau ngikutin orang kayak tadi Luqman tadi itu. Ya kan seperti itu kan kuliah kerja nyata tuh kan. Ya kan? Ya ajak dan jalan tadi itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita ngaji surat Luqman ini tambah pengetahuan, tambah iman, tambah kekuatan akidah dan istiqomah kita di jalan Allah. Baik ya. Baik, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Najamuddin Shibli. Dan kita tetap istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita Pak Kiai ya. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran ilmu dari Luqman. Dia bukan seorang rasul ya Pak Kiai, tapi dia mengajarkan akidah, dia mengajarkan syariat, dan dia juga mengajarkan tauhid dan akhlak juga Pak Kiai. Masya Allah. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bisa menjadikan kita pelajaran buat kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus untuk penonton setiap podcast kita. Semoga bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari Pak Kiai ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih untuk semua bintang tamu. Dan tidak lupa pula kita doakan Pak Kiai, semoga Pak Kiai selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selalu sehat Pak Kiai. Amin. Dan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh. Dan Yayasan Hazanah Kemajikan semoga makin berkembang Pak Kiai. Amin. Semakin maju. Amin. Dan Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Dan keberangkatan Pak Kiai bulan Januari ke Mekah berserta rombongan, semoga bahagia, sehat selalu, pulang pergi dalam keadaan happy. Doa-doanya dikabulkan Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Baiklah, sebelum saya tutup, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.